Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Eka Syamsiah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengorganisasian supervisi. Pengorganisasian supervisi menjadi aspek penting karena pembagian tugas, koordinasi, alur komunikasi, serta penentuan mekanisme tindak lanjut yang jelas. Tanpa pengorganisasian yang baik, pengawasan cenderung terjebak pada rutinitas administratif seperti sekedar mengisi laporan atau melakukan observasi formalitas sehingga kehilangan makna sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan yang mengakibatkan pengawasan hanya berjalan di permukaan dan tidak menyentuh substansi perbaikan proses pembelajaran maupun pengembangan guru profesional. Pembahasan pertama yaitu struktur organisasi supervisi pendidikan dan manajerial. Yang pertama pada tingkat pusat atau Kementerian Agama dan Pendidikan. Yang kedua, tingkat wilayah atau provinsi seperti Dinas Pendidikan, Provinsi, Kanwil, dan Kemenak. Yang ketiga, tingkat kabupaten atau kota, di mana yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Kemenak Kabupaten Kota. Dan keempat yaitu tingkat sekolah atau madrasah, yaitu kepala, wakil, guru, dan komite sekolah. Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab pengawas atau supervisor. Yang pertama yaitu tugas pokok supervisi akademik, yaitu membina guru, mengawasi proses pembelajaran, memberikan umpan balik dan rekomendasi perbaikan pembelajaran. Yang kedua yaitu tugas pokok supervisi manajerial, membina, membimbing kepala sekolah, menilai kinerja kepala sekolah dan staf, serta mengawasi penggunaan teknologi pendidikan. Yang ketiga yaitu tanggung jawab supervisi atau pengawas pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan profesionalisme guru, dan membina kepala sekolah. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan kepala sekolah, guru, dan stakeholder. Hubungan kepala sekolah, guru, dan stakeholder menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan berkualitas. Hubungan ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu meningkatkan keterlibatan stakeholder, membangun kepercayaan dan dukungan jangka panjang, memfasilitasi kolaboratif efektif, dan mendukung pengembangan profesionalisme guru. Pembahasan selanjutnya yaitu penguatan tim supervisi manajerial di lembaga. Penguatan tim supervisi manajerial di lembaga pendidikan merupakan salah satu upaya strategis untuk memastikan bahwa proses pengelolaan, perencanaan, dan pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan sekolah berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Penguatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sekolah, memperkuat koordinasi kerja, menjamin pelaksanaan program sesuai dengan tujuan, dan mendorong peningkatan berkelanjutan dalam kualitas pendidikan. Selanjutnya, optimalisasi supervisi digital di era 4.0 dan 5.0. Optimalisasi supervisi di era 4.0 dan 5.0 menuntut perubahan dari pengawasan administratif menjadi pengelolaan berbasis teknologi. Supervisor harus memiliki literasi digital dan kemampuan analisis data untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas. Pemanfaatan e-supervisi dan sistem informasi memperkuat efisiensi serta fleksibilitas kinerja. Pada era 5.0, supervisi juga menekankan pendekatan humanistik dengan mengintegrasikan teknologi dan nilai-nilai pendidikan Islam. Supervisor tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pembimbing yang menanamkan akhlak, kemaslahatan, dan spiritualitas dalam setiap inovasi pendidikan. Terdapat juga studi kasus atau contoh pada pengorganisasian supervisi, di mana pengorganisasian pengawasan berbasis teknologi di wilayah 3T menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan infrastruktur, jarak antara sekolah yang jauh,
dan akses internet yang terbatas. Kondisi ini menghambat efektivitas pengawasan dan pemberian umpan balik kepada guru sehingga berdampak pada rendahnya peningkatan kompetensi mereka. Namun, inovasi seperti aplikasi Sisagu yang di Kabupaten Bengkayang menjadi solusi efektif. Dengan dukungan jaringan VISAT, sistem ini memungkinkan pengawasan dilakukan secara daring, terintegrasi, dan efisien. Hasilnya, kinerja pengawas meningkatkan karena proses pengawasan menjadi lebih cepat, fleksibel, dan bebas dari hambatan administratif. Selanjutnya yaitu evaluasi pengorganisasian supervisi. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan evaluasi. Ini guna untuk menentukan fokus dan arah proses evaluasi. Yang kedua, menyeleksi alat evaluasi, yaitu memilih instrumen yang relevan. Yang ketiga, menyusun alat evaluasi seperti membuat indikator, item pertanyaan, dan skala penilaian. Yang ketiga, pengelolaan hasil evaluasi, di mana yaitu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Yang kelima yaitu kesimpulan hasil evaluasi dengan menyajikan temuan yang objektif. Dan yang terakhir yaitu follow up evaluasi, ini guna untuk menindaklanjuti hasil evaluasi. Kesimpulannya, supervisi pendidikan dan manajerial berperan penting dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan, tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pendampingan untuk memastikan bahwa efektivitas pembelajaran dan manajemen sekolah. Dengan sistem yang terintegrasi dari pusat hingga sekolah, supervisor berperan mengembangkan kompetensi guru dan kepala sekolah. Di era 4.0 sampai 5.0, supervisi perlu mengoptimalkan teknologi digital tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual sehingga mampu mewujudkan mutu pendidikan yang profesional dan berkelanjutan.